Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa huwa alladzi hadana ila siratil mustaqim linafuza fawzad dunya wa yaumiddin. Fasyahadatu illa wahdahu la syarikalah rabbul arsyil azim malikil alamin alladzi ilaihi tuhsyarun summa antum latus'aluna amma kuntum ta'malun wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul karim alladzi ja'ana bil haqqi wa dinil qawim wa hadana ila sirati rabbihil azizil hakim. Wa salawatullah wa salamuhu ala hadan nabiyil karim Sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in wa ala man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Alhamdulillah Al-Quran. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita sudah tahu semua, baik dari tingkat ibtidaiyah sampai tingkat atasnya, bahwa hidup ini kalau ditanya mesti jawabnya itu, walaupun tidak dihafal ayatnya mesti jawabnya untuk ibadah hidup ini. Semua yang awam begitu, yang sedang begitu, yang tingkat tinggi begitu. Tidak ada yang bilang kita di hidup jin manusia diciptakan oleh Allah untuk selain ibadah, nggak ada. Semuanya paham. Masalahnya praktek ibadah itu apa? Ini yang menjadi persoalan. Cuma yang jelas dulu bahwa kita tidak dihidupkan di dunia ini untuk cari dunia, tidak. Tidak ada ayatnya satupun kita dihidupkan di dunia ini untuk mencari dunia, untuk mengejar dunia, itu nggak ada. Tapi untuk ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu kapan? Sepanjang hidup di dunia, mulai dicatat setelah balik. Setelah orang itu cerdas. Jadi kalau masih belum balik, belum cerdas, akalnya bisa mengerti yang baik, yang jelek bisa, tapi belum pada tingkat balik, pada tingkat kecerdasannya memadai untuk memikirkan yang hak batil, yang bisa berpikir secara lebih mendalam. Batasnya balik, itu baru diterima, dicatat ibadahnya. Kalau masih ke bawahnya, walaupun dia sudah bisa ngobrol, sudah bisa tahu itu baik, itu jelek, tapi belum sampai batas balik. Kemampuan berpikirnya maksimal untuk memilih yang hak dan yang batil, baru diterima, mulai dicatat ibadahnya. Umur orang kira-kira 15 tahun pada umumnya, walaupun tidak pasti, tapi begitulah balik itu. Ya, bagi laki-laki dan yang lain-lainnya ada belajar fikih itu bidang itu, kita tidak usah nerangkan. Tetapi yang jelas kalau kita beribadah itu pasti dalam rangka mentaati Allah, Rasul dan ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian orang-orang beriman. Tapi kalau kalian bersisi pendapat, kembalikan sumbernya kepada Al-Quran, ilallah war rasul. Kalau kalian belum beriman. Nah, di sini timbul satu masalah dalam kehidupan kita dewasa ini ya terutama di negeri kita dan juga di negeri lain juga. Cuma kita tidak pusing dengan negeri lain lah, negeri kita dulu. Itu kalau ada perselisihan pendapat,
kembalinya ke pendapat orang banyak. Bukan kembalinya kepada Quran dan Sunnah, kembalinya ke pendapat orang banyak. Jadi rujukannya kehidupan ini kalau disetujui oleh pendapat orang banyak yang menjabat sebagai penggede itulah. Nah, oleh Allah ini tidak diizinkan. Kalau sisi pendapat kembali fardu ilallah war rasul. Tidak boleh yang lain. Kalau kalian memang beriman. Kalau tidak beriman ya apa boleh buat. Maka kita sudah umumkan ke seluruh dunia bahwa kehidupan berjamaah yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul itu tidak bisa dikarang-karang. Sudah ada tuntunannya, tidak ikut saja. Maka Khilafatul Muslimin bukan karangan Abdul Qadir Baraja. Organisasi 1001 organisasi di muka bumi ini yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul hanya satu organisasi dalam rangka berjamaah dalam mempersatukan umat Islam. Organisasi lainnya nggak diterima. Untuk mempersatukan umat hanya satu organisasi yang dibenarkan Allah, organisasi dalam bentuk jamaah. Nah, punya ulil amri. Nah, organisasi itu dalam bentuk jamaah bukan organisasi yang dikarang orang, bukan. Disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dan dibuktikan dalam sejarah beribu tahun. Yaitulah setelah Nabi, pelanjutnya adalah khalifah ditinggalkan oleh umat Islam. Dan sekarang karena dulu Rasulullah itu dari Mekah 13 tahun sampai pindah hijrah 23 tahun habis tamat Quran itu. Sudah selesai prakteknya sempurna. Lalu Rasulullah bilang setelah aku ini nanti adalah khalifah pemimpinnya. Sebab dari zaman dulu pemimpin orang beriman itu adalah Nabi. Tapi setelah aku ini tidak ada Nabi. Kalau kita hadir di waktu itu tentu kita bertanya siapa ya Rasulullah. Nah mungkin kita bilang kalau gitu kita bubar lah. Nabinya sudah tidak ada lagi kita bubar. Ya tidak begitu. Tentu ditanya siapa yang lanjutkannya kepemimpinan Nabi itu. Nabi tentu menjawab. Nah mungkin saya tidak tahu lah itu ya. Tidak mungkin. Ya dijawab lah. Karena Nabi jawabnya khalifah di atas jarahnya jelas. Ditinggal oleh orang beriman. Akhirnya wa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Enggak bisa faruddu ila kufar. Faruddu ila pendapat penggede-penggede. Maka sholatnya itu penggede akbar. Kalau Allahu Akbar bohong. Penggede akbar. Sebab semua aturan menurut kalau cocok dengan pendapat penggede jalan. Kalau enggak cocok enggak jalan. Kalau dengan pendapat Allah nanti dulu. Itulah namanya sistem demokrasi. Bebas berpikir tapi tidak boleh melawan pendapat dan keputusan para pembesar. Sistem khilafah sama juga dengan sistem demokrasi itu. Bebas berpikir sebebas-bebasnya, cuma asal tidak bertentangan dengan pendapat yang maha gede. Itu bedanya. Sama. Bebas berpikir, buat aturan bebas semau-maunya. Yang penting di sistem demokrasi, yang penting tidak bertentangan dengan pendapat para pembesar. Nah, kalau sistem khilafah bebas buat aturan semau-maunya, bikin saja semua kalian. Asal tidak bertentangan atau harus sependapat dengan yang maha besar. Bedanya cuma itu. Kita orang beriman mau kemana? Sistem demokrasi, sistemnya orang-orang yang tidak mengerti din. Sistem khilafah mengerti din. Konsekuensinya cuma itu. Beda satu itu. Sistem demokrasi pokoknya buat aturan yang penting sependapat dengan para pembesar negeri itu. Suara mayoritas kah, suara apa, tapi pendapat manusia itu. Lah kalau sistem demokrasi khilafah bebas buat aturan semaunya bikin asal tidak bertentangan dengan yang maha besar, pendapat yang maha besar dan rasulnya. Maka fa in tanazatum fi syai' faruddu ila Allah
Rasul. Itu di sistem demokrasi sampai kiamat itu nggak ada. Memang itu sistemnya orang-orang yang nggak ngerti agama kok. Jadi kalau kiai setuju itu kiai nggak ngerti agama itu. Cuma namanya saja kiai. Dan ini sudah terjadi di muka bumi ini. Di Mesir kalau dapat Al-Azhar yang sudah 1000-an tahun umurnya lebih, umur sekolah 1000 tahun lebih, hafal Quran syaratnya, ahli tafsir, ahli hadis syaratnya itu. Nggak laku kok malah di situ. Syarat nggak laku. Kenapa? Karena pakai sistem demokrasi bukan sistem khilafah. Maka ini perjuangan kita ini akan mengembalikan pemikiran manusia yang ada di muka bumi ini supaya bebas buat aturan asal tidak bertentangan dengan pendapat yang maha besar. Jangan pendapat pembesar, jangan. Itulah bedanya. Kenapa harus begitu? Sebab kalau pendapat manusia sepintar apapun namanya manusia, ya banyak salahnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan tidak ada manusia bijaksana selamanya. Tidak ada, sekali-kali curang. Maka kalau sistem khilafah, tidak mungkin Allah dan Rasulnya curang. Tidak mungkin keliru. Sampai kapanpun. Nah, inilah lalu kita coba. Apa iya betul. Kita coba kasih contoh. Kalau sistem demokrasi itu menguntungkan para penjahat. Kalau sistem khilafah menguntungkan semua makhluk. Merugikan penjahat. Bedanya, kalau sistem demokrasi menguntungkan penjahat, merugikan umat. Tapi kalau sistem khilafah merugikan penjahat, menguntungkan umat. Contoh umpama. Semua contoh cuma satu aja karena waktunya. Koruptor, maling. Kalau sistem demokrasi, maling, kamu betul maling, sudah berhasil, korupsi berapa miliar atau berapa triliun, enggak tahulah. Pokoknya sudah hasil, sudah. Karena kamu sudah berhasil menipu, mengambil hak orang ratusan juta di negeri ini untuk kepentingan kamu dan golonganmu. Sudah sukses, oleh karena itu mulai sekarang dipersilakan istirahat, enggak usah cari lagi. Istirahat kami jamin, makan 3 kali, gizinya kami jaga. Enggak usah bayar. Listrik gratis, kami yang bayarin. Nah, nanti tidur enggak usah kos-kosan. Nanti kalau ada makanan enak, keluarga boleh datang bawa makanan enak. Kamu istirahat enak-enak. Enggak usah pusing-pusing. Karena kamu sudah sukses menipu hak orang ratusan juta. Nah, kalau sistem khilafah bagaimana? Kamu sudah maling, potong tangan. Terus mulai, itu yang keluar di YouTube kemarin tuh. Kata orang Amerika, mantan menteri apa kali, udah hilang tangannya. Dia kemana-mana keliling, orang bilang, itu mantan. Malunya bukan main, balik ke Jakarta, kata orang Jakarta, apa kabar Pak Mantan? Tangannya sudah hilang. Waduh, saya tidak akan lagi lah berbuat ini. Orang melihatnya juga ngeri. Orang Kristen untung, orang Buddha untung, orang PKI juga untung, orang Islam apalagi. Kambing untung, kerbau untung, pohon-pohon untung, makhluk Allah untung semua dengan hukum Allah itu. Sehingga tidak ada kambing ditarik oleh maling untuk dianiaya, untuk dipotong, tapi ditarik oleh Tuhan yang punyanya untuk dipelihara dan dimanfaatkan. Semua untung makhluk Allah itu. Tapi kalau sistem demokrasi, yang untung penjahat itu, yang rugi rakyat ratusan juta itu. Sudah itu rakyat itu disuruh biayai listriknya. Rakyat juga nih yang sudah ditipu itu disuruh bayar listriknya. Rakyat yang sudah ditipu itu disuruh bayar kos-kosannya, tidak bayar lagi. Dan nanti kalau sakit kami siapkan dokter, yang disuruh bayar juga rakyat yang sudah ditipu itu. Apa ini? Kemana itu pemikirannya sebagai orang yang beriman? Nah, cuma kita ini tidak memaksakan pendapat. Orang mau ke neraka boleh saja. Allah bilang siapa yang mau ke neraka silakan, mau ke surga silakan, bebas. Kita hidup sekarang ini untuk menentukan nasib kita di akhirat. Mau ke neraka, mau ke surga, pilih. Bukan Allah yang milih kita, Allah nanti ponis.
Kita yang harus memilih. Hidup sekali ini hanya untuk memilih 100 tahun paling lama, lebih kurang lah 100 tahun paman. Mati gantinya triliunan tahun, tidak ada batasnya, selama-lamanya. Dengan hidup sementara di dunia ini. Pilih surga apa neraka, itulah kewajiban kita. Kalau mau surga lewat ibadat, maka Allah bilang saking kasih sayangnya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, supaya beribadat kepadaku. Korban, ibadat itu korban. Korban apa? Semua ibadat itu korban. Korban itu korban perasaan juga, korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban harta. Pokoknya korban tok. Korban paling tinggi korbannya kalau nyawa satu-satunya dikorbankan juga untuk ibadah itu. Itu korban yang paling top. Oh kalau itu resmi dinyatakan sebagai mas kawinnya gadis cantik yang tidak pernah peot selama-lamanya. Kentutnya juga harum, nggak ada yang busuk. Wah itu mas kawinnya kalau nyawa satu-satunya dikorbankan juga untuk ibadah. Itu mas kawin resmi untuk gadis cantik yang tidak peot-peot sepanjang masa. Sekali tidak bisa lewat. Lah ini lalu sekarang kita bicara seperti seolah-olah memaksa pendapat. Orang kafir harus beriman, bukan. Bebas saja, tapi ini suatu kewajiban yang harus kita sampaikan supaya kita diridhoi Allah. Kita praktek di mana mungkin kita praktek. Kalau belum mungkin kita berjuang untuk mengajak umat sadar untuk berpraktek. Maka itu lewat dakwah. Nah, nanti kalau ada wilayah yang sudah siap berpraktek bersama kita, ya kita pindah ke wilayah itu. Kalau sudah sampai begitu kita diperangin orang, jangan lari. Kalau lari potong itunya, kelaminnya potong. Kalau diserang orang, berantem kita. Mati, kalau berantem membela Islam itu mati yang dapat gadis cantik yang dapat piot itu. Bukan main. Itu penting itu. Nggak berani juga, mati juga pada waktunya. Ngapain takut? Maka saya bilang yang takut-takut, pengecut, nggak berani siap mati, nggak usah jadi warga khilafah. Bikin pening tok. Iya. Jadi warga khilafah itu berani. Tapi tidak paksa orang. Maka saya suka bilang sama para pejabat, kita lihat orang kafir, tahu-tahu nggak usah diperangin, ditempeleng aja, udah berdosa kita. Bebas saja. Nah, cuma dalam perjalanan Islam, Indonesia ini contoh yang paling bagus di dunia. Dahulu ada perjanjian Rasulullah SAW di Medina. Namanya Piagam Medina. Perjanjian Rasulullah dengan sahabat, dengan orang-orang yang non-muslim, dengan orang Yahudi yang kafir-kafir itu. Berjanji bersama-sama bagaimana kalau ada yang memerangi negeri kita Medina ini. Bagaimana kita sepakat, kita ganyang bersama-sama. Yang muslim ataupun yang tidak muslim, rame-rame keroyok. Kalau ada yang mengganggu negeri kita. Nah itu di dunia ini tidak ada satupun negeri seperti itu kecuali Indonesia. Ulama sepakat bikin Pancasila undang 45 untuk kesatuan umat di negeri ini. Kalau ada serangan dari manapun datangnya, kita siap membela negeri bersama-sama. Mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, sama-sama kita. Perjanjiannya Pancasila Undang Dasar 45. Jadi orang menentang Pancasila 45 dosa. Harus kita taati. Cuma tadi sayangnya sumber aturannya itu bukan farduilah wa rasul, farduilah pendapat para penggede. Lah kayak ini syirik hukumnya. Itu saja bedanya. Tapi kita harus taat. Kalau nggak taat sama Pancasila kan bagus, ketuhanan Maha Esa, keadilan sosial, kesatuan, bagus semua lah. Cuman sayangnya buat aturan rujukannya pendapat orang, bukan farduilah wa rasul. Itu aja bedanya antara demokrasi dan sistem khilafah. Ini udah tahu pengertian sekarang. Wah khilafah mau ngerebut negara. Mana pernah Nabi merebut negara? Diajak oleh satu tempat itu melaksanakan praktek, diperangin orang-orang lawan. Namanya laki-laki.
Inilah pengertian khilafah yang sekarang ini lagi tenar-tenarnya ribut. Yang mencela, yang mencuci, yang mencuci maki. Pokoknya sekarang ini lagi pol-polan mereka. Kita tinggal nonton saja. Kita yang sudah melaksanakan khilafatul muslimin 20 tahun, dia baru 2-3 hari kemarin ribut. Karena tidak paham apa khilafah. Maka saya bilang sama pejabat, sampai dia sudah pendapan sama sama orang Kapol Nas itu. Kompolnas sama saya bilang kalau mau aman, kalau orang ekstremis, orang dianggap radikal itu, saya bilang jangan ditangkap. Saya bilang yang di depan mereka. Kalau mereka begitu, suruh daftar menjadi warga khilafah, aman negeri ini. Itu kalau ditangkap nyampe tok buang-buang buaya, susah. Belum tentu dia bertobat, suruh jadi orang khilafah. Ikut ngaji, beriman, akhlakul karimah, bagus. Maka semua warga khilafah tidak hanya satu golongan. Semua golongan ada, orang Muhammadiyah ada, NU ada, yang Ahmadiyah Tobat juga ada, yang Hizbut Tahrir juga ada, yang Al-Irsyad juga ada, yang Cina, yang Buddha juga ada, yang Cina Kristen juga ada. Daftar menjadi satu bersatu, kita jaga bersama negeri ini. Tapi kalau aturan harus pada ahlinya. Kalau aturan hukum ya tidak boleh diserahkan sama orang yang tidak mengerti hukum Islam. Tapi hukum Islam itu menguntungkan semua. Begini cara berpikir rasionalnya. Percaya nggak bahwa Allah menciptakan langit bumi dan isinya? Percaya. Bukan hanya kita yang mencipta langit, mencipta bumi kan dan isinya. Kan Allah. Bikin pohon jagung, tanam satu, keluar jagungnya beratus-ratus satu pohon tuh. Tanam kelapa satu, keluar nanti pohon kelapa jadi ratusan. Itu bukan nenek moyang kita yang bikin, Allah yang bikin. Isi alam ini Allah yang bikin, makhluk Allah namanya. Terus Allah bikin aturan supaya makhluknya susah, tidak masuk akal. Itu akal orang waras tidak bisa berpikir gitu. Kalau Allah membuat makhluknya terus aturan Allah kita pakai, berarti makhluknya susah. Itu orang itu yang goblok. Nggak mungkin. Oh kita bikin sesuatu terus kita sendiri bikin aturan supaya rusak yang kita bikin. Nggak masuk akal. Lah itulah modelnya orang demokrasi fanatik buta yang nggak ngerti Islam. Kiai pula namanya. Dipanggil Pak Haji nggak noleh. Kalau nggak dipanggil Pak Haji baru noleh. Jadi ceritanya, Pak Ahmad, nggak noleh. Pak Haji Ahmad, 30 juta. Kemarin 30 juta. Ya bagaimana jadi? Lah inilah kita ini tidak membuat membuat ketentraman umat dengan Islam itu begitu indahnya Islam itu. Gitu. Ya sebelum paham apa boleh buat ya kita kasih tahu tidak tidak berpasa-pasa. Jadi setelah saya bicarakan ini kepada orang Buddha, ini bukan ngomong kosong, sudah saya paranin orang Buddha itu. Mau dia bersumpah taat sama khalifah. Terus saya paranin orang Cina juga, Kristen. Akhirnya dia mau juga. Oh saya kalau begitu Islam tuh sedia saya bersumpah taat sama khalifah. Gitu. Ya sudah, nyatakan sih. Jadi kalau yang Buddha saya tidak bisa tiru, kalau yang Kristen bisa dia begini-begini. Tapi kalau yang Buddha tuh bong apa itu dah ngerti. Tapi sudah separan bisa saking indahnya ajaran Islam itu. Ini enggak kejam. Kalau koruptor potong tangannya, kejam. Ini kok bisa begitu? Yang ngomong begitu orang Islam. Kalau orang Kristen apa boleh buat lah, memang dia tidak ngerti. Kejam. Coba dibuktikan. Pembunuh, kamu sudah berhasil membunuh? Sudah. Kalau gitu kamu diselamatkan, istirahat ya. Nanti kamar gratis. Kamu supaya makananmu 3 kali, gajinya dijaga, listrik kamu tidak usah pikirin, gratis. Nanti kalau kamu sakit, kami siapkan dokter, tidak usah bayar. Kamar tidak usah kos-kosan. Keluargamu boleh besuk karena kamu sudah berhasil membunuh orang.
Terus nanti anak orang itu, bapaknya yang dibunuh itu umur 10 tahun. Begitu dia 20 tahun, papa mana? Ibu, atau Umi dibunuh sama itu. Siapa itu Pak Anu itu bunuh? Kurang ajar. Mulai siap-siap membunuh juga. Dia ndak rela bapaknya dibunuh. Dia juga mau balas, namanya dia juga manusia. Itulah demokrasi itu. Otak orang itu yang buat. Coba kalau menurut Islam, bunuh lagi. Datang hakim, karena Anda sudah jelas membunuh Pak Anu, maka Anda harus dibunuh lagi. Dalam Islam, Pak Hakim, kami keluarganya, anak istrinya kami maafkan. Bebas. Tidak mungkin dia balas. Kalau dia mau balas, sudah dibunuh memang oleh hakim. Keputusan hakim dibunuh. Karena dia kasih sayang, sudahlah kami maafkan sajalah. Ala kadarnya kata dia, menurut keputusan terserah kami maafkan. Karena dia pengen jadi orang baik, sudah mati juga. Toh, tidak dibunuh pun orang mati juga. Baik hatinya, dimaafkan. Tidak mungkin dia nggak balas, dia yang memaafkan. Kalau dia memang mau balas, sudah dibalas duluan oleh keputusan. Mana yang lebih bagus? Kok bagus pendapatnya penggede hukum itu? Farduh ilallah wa rasul, katanya Allah. Ini kiai farduh oleh otaknya orang. Apa ini? Ini harus kita terangkan jelas. Maka kita tidak ada membuat gaduh orang. Maka kan warga khilafah itu saya bilang tidak boleh demonstrasi, mengganggu orang mau melahirkan, lahir di mobil gara-gara kita demonstrasi. Ya, keburu. Nah itu kan bikin dosa aja. Wah ini apa? Ini hak asasi, hak apa yang mengganggu orang kok hak? Yang penting kita tidak membakar rumah, tidak merusak mobil. Ya tapi kan orang terhambat, orang mau